Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya kalau nurut sama orang tua tuh kayaknya jalannya dipermudah aja sih. Nah, itu tuh. Jadi lu awalnya ya nurut aja gitu ya? Kesiksa sih, awalnya kesiksa. Gue semester awal tuh mau DO aja. Lu serius? Serius. Unjani ya? Awal-awal. Unjani ya kalau nggak Iya, salah. Unjani, betul. Cimahi Boy, gokil. Cimahi. Gila. Cimahi Boy. Ya tapi sampai akhirnya sadar sendiri, ternyata kedokteran tuh menarik. Manusia tuh menarik. Gila. Jadi bukan sekedar tentang kesehatan ya, kedokteran itu justru, ya ini gue baru nemu nih bahasa menariknya tuh justru tentang manusia ya. Iya. Manusia Oke, tuh oke. unik. Manusia tuh unik. Lu bisa punya sakit yang sama orang, tapi keluarnya beda-beda gitu. Contoh. Contoh yang paling gampang kayak lu demam berdarah. Misalkan lu emang HB lu tinggi atau trombosit lu rendah, tapi setiap orang beda-beda. Ada yang ringan, tapi nggak taunya ada yang udah segitu tapi dia berat. Jadi kayaknya manusia itu unik. Itu tergantung sama latar belakang tiap manusianya. Keren sih. Oke, jadi diagnosa yang dokter sampaikan itu ya belum tentu juga kan, artinya gitu ya dok, belum tentu juga berpengaruh pada orang itu gitu kan maksud lo? Ya, betul. Kan kita masih menduga. Ya, kita masih menduga kan. Gitu. Tapi Lu sadarnya di manusia semester berapa dok? Balik lagi, lu sadar semester berapa? berarti gue baru pas semester 3. Waktu itu gue lagi mempelajari tentang saraf. Nah, baru lu ngerasa kalau wah ini lebih asik dari main basket sih gitu ya. Serius. Menarik. Gila kata gue. Gue juga nggak nyangka bakal begitu. Karena ya gue kenal lu banget lah dulu, maksudnya anjir dok, kok nggak mungkin bisa masuk dokter. Maksud gue bukannya nggak mungkin ya, maksudnya ya gue tau lah lu tuh nggak di situ gitu. Maksud gue passion lu tuh nggak di situ awalnya gitu kan. Jadi bullshit lah kalau ada orang, lu kuliah sesuai passion lu. Nggak juga sih, ya nggak sih dok? Enggak. Gue setuju sama lu. Iya kan? Nggak sesuai passion. Iya. Mungkin lu nemu kliknya tuh bukan pas awalnya, pas di perjalanan mungkin lu dapet di situ. Gitu. Tapi lu bukan orang pertama yang ngomong gue gak bakal bisa kedokteran. Ada beberapa orang ngomong kayak gini ya. Banyak. Maksud cewek lu dulu mantan. Jangan dong. Gile. Jangan. Pokoknya Doko ini, aduh, gue nggak nyangka banget asli. Doko dokter, wih, agak kaget juga gitu kan. Dan ternyata lulus gitu dok, lulus gitu kan. Ya, tepat sekali. Dua orang tua itu. Iya ya, dua orang tua ya, bener-bener ya. Gila, sangat kuat. Lalu setelah lu sadar dan lu menyadari bahwa itu jalan hidup lu yang lu harus lu jalanin ya, maksudnya lu harus terusin lah istilahnya gitu. Nah terus pikiran lu tuh selanjutnya apa dok? Maksud gue kadang kan ada beberapa orang yang masuk ke dokteran itu, gue pengen, sorry ya, maksud gue pengen tajir nih jadi dokter. Ada kan yang ngomong kayak gitu ya dok ya? Di satu sisi menurut gue itu realistis sih. Terus juga ada juga yang somuna, gue mau mengabdi sama jiwa sosial gue tinggi. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Nah maksud gue mau tanya malu setelah lu sadar, apa yang ada di pikiran lu dok di situ? Waktu awal sih semua kepikirannya ya itu tadi. Gue cuman pengen bisa manfaat aja sama buat orang banyak. Itu sih. Itu toh.
Itu yang pertama. Yang kedua ya meningkatkan taraf hidup sih. Masih ke situ ya. Pasti Iya masih di lah, situ juga. karena Ya. gak guna lah. Emang Iya. ya luar biasa lah kalau dokter itu kan hitungannya bukan lagi per bulan. Ya dok ya. Nanti Per lah. bulan lah sama. Nanti bahasnya agak belakangan lah, jangan awal-awal. Oke. Gila. Berarti lu memang salah satu yang menganut bahwa ya pengabdian itu lebih utama kan dari segalanya kan. Di awal tuh pasti lu mikirnya gitu. Karena kalau misalnya dari awal lu nggak mau mengabdi, mungkin males juga kali dok. Kayak koas, kayak gitu-gitu kan. Takes time banget kan. Tapi setahu gue kalau misalkan niatnya memang bukan buat itu, biasanya nggak bakal selesai sih. Nah, Mulai dari sekolahnya atau setelah jadi dokter gitu. Itu sih. Iya benar. Karena ya itu tadi balik lagi ke semangatnya itu kan dari tujuan kita kan munculnya itu niat lu apa nih awalnya gitu. Lu sekarang di rumah sakit mana dok? Gue di rumah sakit Trimitra di Cibinong. Deket dong ya dari rumah. Atau rumah lu di mana sekarang? Masih daerah Rumah situ? gue di dekat Pakansari. Ah serius? Dekat Pakansari rumah gue. Serius rumah gue di situ. Lah, gue juga di situ dok. Hah? Di mana? Nanti kita share deh alamat rumah masing-masing. Iya. Serius loh. Ios, Trimitra. Nih, lu tahu Trimitra kan? Iya. Nah, depannya itu ada toko cincin punya istri gue, namanya Cincinku. Pasti lu sering baca Iya. cucian mobil. Nah, cucian mobil itu punya istri gue. Iya. Ternyata sedekat itu kita aja. Pasti lu sering cuci mobil di situ, gue yakin. Anjir sedekat itulah. Gila. Ya, makanya gue tadi Trimitra. Oh, Trimitra. Ya, apa-apa. Aduh. Tapi memang ini sih pentingnya silaturahmi itu ya gini. Iya, makanya ya gue pengen lah ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang udah sukses-sukses ini kan. Siapa tahu jadi ya siapa tahu jadi ada ilmu ke guanya sendiri gitu kan. Terus kalau misalnya gue upload juga jadi buat yang lihat jadi ada ilmu juga. Ya, insya Allah, amin. Itu sih yang pentingnya. Iya. Penting. Dok, kalau COVID gimana dok? Nih agak serius dikit. Menurut lu tuh gimana sih COVID tuh? Lu mau ngambil dari apa nih? Sebagai dokter apa mau gue jadi pribadi gue sendiri? Ini seru nih berarti nih. Ini seru nih. Ini Doko yang asli nih. Dia punya pemikiran yang berbeda dari banyak orang. Ya, pokoknya dari dokter dulu lah. Dari dokter COVID ini, orang-orang tuh terlalu menganggap enteng sih. Itu aja intinya. Selama di sini terlalu menganggap enteng. Ditambah berita-berita yang belum tentu benar gitu. Hoax ya. Ya, itu dia. Tapi selama lu di rumah sakit itu pernah dok lu nanganin pasien COVID atau gimana? Rumah sakit gue nanganin pasien COVID kok. Oh lu nanganin? Walaupun yang ringan sedang sih, bukan yang berat. Gitu. Lu pernah berhadapan langsung tuh sama pasien yang kayak gitu? Iya.
berhadapan langsung lah begitu. Cuman yang gue tangkap kok setiap gue ngasih tahu gitu kalau curiga ke arah COVID, mau ke pasiennya, mau ke keluarga pasiennya, itu mereka tuh kayak disambar petir yang bolong gitu, tau gak? Kasihan kayak gitu tuh. Kayak kesambar petir gitu ya, Dok? Iya. Karena menurut pandangan gue sih, orang-orang tuh bingung sama penyakit ini tuh bingung. Soalnya di kita nggak diserahin sama ahlinya. Iya. Tapi menurut lu nih ya, misal dokter itu kan kalau menurut gue tugasnya sebagai garda terdepan. Nah, kalau menurut lu harusnya ada dong garda yang paling terdepan lagi, yaitu adalah pemerintah sebagai orang yang mengkomunikasikannya di awal. Benar nggak? Menurut lu benar nggak? Jadi harus ada yang paling depan lagi sebelum dokter tuh gitu. Yang paling depan menurut gua ya, yang paling depan tuh sebenarnya masyarakat. Nah, difasilitasi sama si pemerintah. Nah, cuman kadang infonya itu ya begitulah. Ya, jadi seolah-olah kalau gue lihat di media gitu, dokter adalah garda depan. Yang ada tuh ya jadinya si dokter tersudutkan oleh pasien-pasien yang memang COVID gitu. Jadi harusnya tuh edukasinya tuh dari awal tuh, lu COVID ya? Iya, ya udah santai. Gini loh penanganannya, ya kan? Oh lu sedang apa biasa atau gawat nih gitu kan? Kalau misalnya lu gawat, kalau misalnya lu biasa, kayak gini loh step by stepnya. Nah, menurut gue sih kayak gitu tuh harus udah punya protokolnya gitu. Dan ada sih, gue yakin ada. Cuman maksud gue belum sampai ke masyarakat yang tadi lu bilang gitu. Itu dia. Itu ya makanya yang jadi berat. Sampai akhirnya udah setahun COVID dan masih dianggap enteng aja. Iya benar. Begitu. Kalau ngomongin COVID tuh, gue kasihan sama yang punya faktor resiko. Nah, yang udah tua ya. Ya, yang punya penyakit bawaan, penyakit autoimun lah, seperti itu. Itu kasihan menurut gua. Tapi memang kayak ujian dikasih pandemi di Indonesia tuh. Buat semuanya. Hati nurani itu sih. Berat anjir sama dokter ngomongnya. Tapi memang iya. Soalnya kan prinsipnya kan biar tidak menyebar lebih banyak lagi begitu. Sedangkan yang OTG itu kadang suka nggak percaya. Itu dia. Kalau menurut lo sebagai orang biasa, COVID itu gimana? Bingung. Itu jawaban gua. Bingung. Karena banyak sumber ya? Atau gimana, Dok? Terlalu banyak yang berkomentar yang pada bukan bidangnya sih, menurut gue mah gitu aja. Benar. Dan diamini, omongannya itu diamini, begitu. Tapi asli sih gue kepo itu sih sama COVID. Maksudnya hampir tiap hari tuh gue juga ngecek beberapa dokumen yang katanya hoax gitu ya. Misalnya contoh ada dokumen dari RRC dari Cina. Itu gue sampai ngecek ke websitenya, gue cek alamat rumah sakitnya ada apa enggak, terus gue cek juga misalnya dia ada pasien namanya si Anu gitu. Ada nggak sih sampai Instagramnya gue cari itu, Dok, sampai segitunya gue. Sampai saking gue tuh pengen tahu ini orang nyebarin berita tuh hoax apa enggak sih gitu. Maksudnya kayak contoh beberapa hoax kan
bahwa virus ini kan buatan dari Cina. Dari Cina itu katanya disebarin lewat tentara-tentara Amerika. Wah, gua cari tuh semua segala macam literatur bla bla bla. Tapi memang gua nggak akan percaya sama literatur tuh, Dok. Jadi gua lebih ke observer lah. Jadi gua mencari kebenaran aja, tapi nggak ada yang gue yakini juga sebenarnya. Oke, begitu. Gitu. Tapi kebanyakan terlalu mengamini sih orang-orang tuh. Nah, itu yang bahaya. Jadi Bahaya. sekarang itu ya kalau gue sih cukup gue tahu ceritanya, gue jaga protokol kesehatan, dan gue sangat sangat menghargai kalau amit-amitnya ya keluarga gue ada yang kena. Jadi gue menghargai bahwa gue jaga itu buat keluarga gue lah minimal mungkin gitu. Terlepas Prinsip yang baik. Iya, terlepas itu hoax apa enggak gitu maksudnya. Iya, ini udah setahun COVID. Kalau menurut gue ya dari awal, pasti memang ada orang yang percaya sama yang nggak percaya. Tapi kenapa sih nggak kita biar beresin dulu pandemi selesai, baru debat. Ya. Maksudnya semua sama-sama enak. Jangan ada debat kusir gitu di tengah pandemi. Aduh. Iya tuh. Aduh, males banget sih kalau udah kayak gitu. Gue ngeliat video dari narasi.com tuh, Dok, kalau lu cek juga. Itu video tentang kondisi gawat darurat di ruang di UGD, IGD ya, IGD ya. Yang di mana? Yang di narasi. Narasi.com. Ya masuk ruang gawat ya. Ininya, ICU-nya bukan? Asli mewek gue anjir. Maksud gue. Tapi ya nyatanya gitu. Kayak gitu ya? Iya, nyatanya ya begitu. Asli mewek. Maksud gue, gue sering sih sakit itu ke rumah sakit IGD segala macam. Tapi gue nggak menemukan momen itu di hari-hari biasa gitu. Maksud gue, dokter itu bener-bener nggak mikirin gaji lagi, nggak mikirin insentif lagi, nggak mikirin nyawa dia bahkan nyawa dia atau bahkan keluarga dia juga ditelepon enggak. Di situ tuh gue ngerasa, anjir gue kerja kalah nih sama dokter kalau kayak gini. Gue ngerasa kayak gitu banget gitu. Sampai gue mewek anjir. Salut lah gue dokter, makanya gue salut lah sama lu lah. Ya, terima kasih. Tapi kalau ngomongin Mas Hendra meninggal ya, waktu gua masih sekolah atau sampai sekarang juga ya, lu kebayang gak sih ngerasain ada orang yang udah tinggal sedikit lagi dicabut nyawanya tapi ada di depan lu gitu, berulang kali. Gue sih bakal tobat kayaknya, Dok. Nah itu kayaknya gue juga kayaknya harus ke psikiater jadi baal lu tau gak? Gila. Iya juga ya, gue baru kepikiran loh. Iya. Lu pernah ngebayangin gak sih? Iya, lu pernah ngebayangin gak di depan lu ada malaikat gitu maksudnya, pencabut nyawa? Iya, sebelahan sama gua gitu. Anjir. Pasiennya. Dan lu nyaksiin cara sakaratul mautnya kan maksudnya kan? Ya sambil menolong kan kita menolongkan resusitasi begitu. Tapi gila sih. Gue takut hati gue baal. Enggak lah, baal enggak. Cuman maksud gue ya jadi biasa aja gitu ya, Dok, apa gimana? Nah itu kan mau gimana juga tetap hati kita harus main lah. Iya. Gila. Makanya ya salut gitu anjir, gila pas pandemi gini ya banyak sih beberapa temen gue yang dokter juga dan mereka selalu update lagi di IGD lah, lagi di ruang operasi segala macam. Tapi emang yang
yang sedih itu kalau memang ada rekan mereka yang meninggal gitu. Itu sih paling curhatnya paling heboh sih di IG kalau kayak gitu. Teman-teman gue tuh kayak kemarin lu masih kita masih jaga, masih gantian shift segala macem. Itu lu pernah ngalamin gitu nggak, Dok? Ada teman kerja lu atau gimana? Nggak ada sih, kalau gua nggak ada. Cuman yang paling gua nggak terima adalah waktu kan banyak tuh guru-guru yang dokter yang udah usianya uzur Ah, dan mereka guru-guru kita gitu. hmm, Yang di mana dokter-dokter yang baru yang junior begitu kan masih butuh ilmu mereka ya, dan yang belum pengalamannya. tentu. Iya, itu dia pengalaman mereka. Tapi ya kayak dianggap biasa aja gitu. Kalau di sini mah, gua nggak ngerti deh. Kayaknya kehilangan guru tuh biasa aja. Iya. Kayak nggak ada, oh ya udahlah, kayak kayak nggak ada apa ya. Padahal kan itu pahlawan ya, maksud gue ya. Kayak pahlawan di tengah pandemi ya mereka gitu kan, yang pada gugur itu kan. Iya, padahal kalau mau coba-coba lihat sejarah sih kan Jepang dulu yang dipertahanin kan guru. Iya, benar-benar. Kenapa bisa maju? Kok di Indonesia nggak bisa ya? Carilah Kenapa guru ya? ya kan, kumpulkan guru gitu kan. Alat sih sama guru dulu, Dok. Gila. Gue anak baik-baik. Gue anak baik-baik. Gue anak baik-baik. Gila. Ya, Gue anak ya, ya. baik-baik. Terus kalau eh, tentang COVID pasti hubungannya juga vaksin. Sampai hari ini gue sampai bingung sih. Eh, maksud gue perdebatan tentang vaksin itu nggak kalah tentang perdebatan tentang COVID juga, simpang siurnya. Apalagi yang paling gue bikin bingung dari sisi pemerintah, bahkan orang di dalam pemerintah juga menyangkal bahwa vaksin itu ada beberapa yang nggak baik. Gitu kan. Kayak di satu partainya sendiri bahkan yang komen apa itu, gue nggak tahu siapa itu, salah satu trik politik atau gimana. Cuman maksud gue kenapa sih edukasi vaksin itu nggak disatu suarakan gitu, maksud gue bahwa Nah, itu iya vaksin itu ya satu suara aja lah, pemerintah, ulama, terus produsen, dokter, meeting dulu atau gimana dulu lah gitu kan, biar masyarakat kayak kayak gue nih, masyarakat biasa tuh, oh udah cukup nih informasinya dari semua elemen gitu kan. Tapi menurut lu ngaruh nggak sih vaksin tuh? sangat berpengaruh, San. Sangat Oh gitu ya. berpengaruh. Sangat Hmm. amat berpengaruh. Lu udah divaksin? Gue udah beres. Wih, Gue udah alhamdulillah. beres. Gue belum sih. Vaksin aja. Vaksin. Wajib vaksin. 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 Tapi vaksin Hmm. tuh kebanyakan orang nganggapnya itu obat ya. Padahal dia bukan obat. Nah, apa Itu tuh, Dok? sih. Gue juga belum terlalu paham tuh. Vaksin itu apa sih, Dok? Vaksin tuh ya kasarnya adalah buat kenalin antibodi tubuh lu, sistem imun tubuh lu gitu. Jadi dimasukin dulu si virus dalam skala kecil biar Hmm. kenal dulu tuh. Biar kenal dulu tuh. Nanti misalkan amit-amit ya, misalkan ada yang terinfeksi COVID dekat sama lu, badan lu udah siap. Soalnya udah kenal, yang Oke. gampang itu gitu. Jadi ya benar, bukan obat ya kalau gitu ya. Dia Bukan. kayak masukin apa ya, Dok? Kayak ya pengenalan aja kali ya. Badan kita dibiasakan gitu kan sama sama virus itu kan. Biar ada sel memorinya, jadi udah kenal. Jadi udah Iya. kenal. Sama kayak Tapi waktu gimana? enggak, lanjut lanjut sama waktu apa? Sama waktu kita kecil divaksin itu. Begitu sama aja, itu pengenalan juga. Contoh kayak BCG, itu kan untuk
TB paru ya, itu TB paru. Tapi masih bisa kena kan? Cuman nggak seberat kalau nggak divaksin gitu. Oke. Nah, ini berarti ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang memang selama ini muncul tuh. Kok saudara gue ada sih beberapa yang udah divaksin, tetap kena COVID. Nah, artinya yang tadi lu bilang, ya kemungkinan kenanya masih ada gitu ya dok ya? Betul, betul. Cuman tidak Tapi separah, enggak. Yap. ya ketika lu nggak vaksin. Betul, gitu. Nah, balik Tetap lagi habis ke itu. Iya, balik lagi ke yang lu bilang di awal, tiap orang beda-beda, ya nggak? Manusia itu menarik. Iya, iya. Setiap individu itu menarik. Gitu. Jadi memang ya batu aja kalau misalnya nggak mau vaksin. Karena Nggak emang kasihan sama orang lain. iya benar. Tapi itu memang dia melindungi orang lain juga nggak sih dok? Apa hanya melindungi diri dia sendiri? Kan untuk komunitas biasanya. Jadi misalkan di satu tempat, misalkan di daerah lu ada 20 orang nih. Nah, yang divaksin udah 15. 5 lagi enggak. Nah, itu nggak akan menular lebih jauh lagi, begitu. Nggak akan menyebarkan lebih jauh lagi. Gitu. Tapi yang 5 itu istilahnya ya mereka akan kena misalnya gitu ya. Misalnya mereka akan kena, tapi dipagerin sama yang banyak ini gitu ya. Nah, betul. Itu. Kayak gitu jadinya. Tidak menyebar lebih jauh. Makanya kadang gue nggak ngerti ini, makanya pemerintah itu teh sebenarnya prinsipnya teh mudah dimengerti, tapi kenapa dijelimetin? Gimana ya? Aduh, kalau kita ngomong komentarin apa presiden ya nanti salah lagi. Tapi kan ya kenyataannya yang di lapangan kan masyarakat ini butuh banget penjelasan yang mudah gitu. Yang kayak tadi kita ngobrol lah. Apa namanya ya bahasa-bahasa yang enggak yang ini vaksin ini tipenya ini terus dibuat sini itu harus 2 kali tahap pengujian bla bla bla. Yang ini harganya segini, ini lebih mahal. Ya emang itu data itu dengan kecanggihan teknologi sekarang data itu pasti keluar sih maksud gue. Tapi alangkah baiknya tuh dilawan juga sama informasi-informasi yang lebih mudah dicerna juga maksud gue gitu. Misalnya nih contohnya nih pemerintah kan punya budget ya kan, bikinlah iklan di TV bus tentang vaksin, bahasanya yang mudah, bikin animasi, ya nggak? Gila, itu lu sama kayak gila. Ya kan? Atau misalnya itu dah endorse siapa yang lagi booming sekarang, artis misalnya gitu kan. Nah, suruh deh jelasin vaksin caranya dia atau gimana lah gitu. Menurut gue itu bakal, oh ini siapa yang Amanda Monopo ya yang lagi sekarang terkenal itu kan? Sinetron gila. Lu sinetron. Dulu lah Amanda Manopo cerita tentang vaksin gitu kan. Gue kemarin habis divaksin loh. Ternyata gini. Itu yakin ibu-ibu, mak-mak yang ada di kampung semua divaksin. Gue yakin. Ya, benar. Kadang ada cara yang mudah, tapi kenapa nggak nyari yang susah-susah ngejelimet gitu loh. Bingung gue. Itu lah makanya. Iya loh. Anak-anak muda kayak kita ya mudah-mudahan nanti bisa merubah negara ini lah. Amin. Ya, karena kan pemikiran itu kan dari anak muda kan keluar yang out of the box kayak gitu-gitu kan. Makanya apa namanya COVID ini ya nggak beres-beres karena memang pemerintah fokusnya ke apa namanya bagaimana caranya menangani pasien, bagaimana caranya mendistribusikan vaksin.
ada yang dilupain sama pemerintah. Bagaimana mengedukasi juga sampai ke bawah. Nyampe apa enggak? Oke, mereka udah lakuin oke, tapi nyampe apa enggak? Gitu nggak dok kira-kira? Itu dia. Iya, iya, itu dia edukasinya. Semua permasalahan di Indonesia itu edukasi. Terlalu banyak penggunaan kata-kata yang ngejelimet, tapi nggak ngerti kitanya. Iya. Ya, maksudnya kan bukan tanpa merendahkan gitu. Maksudnya status pendidikannya juga masih banyak yang bawah gitu. Harusnya ngerti cara ngomongnya tuh gimana. Begitu sih sebenarnya. Simpel ya sebenarnya. Soalnya gue ya, makanya kalau ngomongin COVID tuh gue suka sebel. Di satu sisi lu harus menghadapi pasien ya kan? Iya. Yeah. Di satu sisi lu juga harus juga males ya lu baca IG lah. Anjir ini COVID kayak gini beritanya gitu. Ya pasti kayak gitu kan. Males lah udah kayak gitu tuh. Pengalaman mistis gitu ada nggak sih? Karena jadi dokter tuh banyak yang bilang anjir serem jadi dokter ke kamar mayat lah, terus praktek mayat beneran lah. Ada nggak sih kayak gitu? Enggak ya? Tapi kadang ekspektasi orang-orang tinggi sih. Padahal nggak kayak gitu. Tapi lu emang nggak penakut kali dasarnya dok? Berani-beraniin diri aja. Iya. Takut aja lah, gila. Iya makanya gua aja ya ngeri kali malam-malam misalnya lu lagi jaga gitu kan. Ya hawanya lah, mungkin karena rumah sakit hawanya hawa banyak yang lu tadi bilang, pencabut nyawa. Aduh. Kagak. Nggak pernah gue. Kagak. Aman aja kan? Aman. Gimana iman? Nah, itu penting benar. Gile. Dok, tapi lu kalau ngelihat kasus kayak yang lagi ramai sekarang tuh, katanya rumah sakit tuh mengambil untung dari setiap orang yang terpapar COVID, ya kan? Katanya kan dapat sejumlah duit nih dari pemerintah. Nah, kalau gue baca itu malah menjadi celah rumah sakit untuk mengcovidkan seseorang. Nah, sepengetahuan atau sepengalaman lu, praktek itu emang ada apa enggak sih? Kayak misalnya ini orang nggak COVID tiba-tiba meninggal terus di-covidkan gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu? Enggak. Itu makanya statement itu terlalu gila buat gue. Ah itu. Maksud gue nggak masa sih gitu kan separah itu ya nggak sih? Iya, bener. Gila. Itu terlalu gila menurut gue. Gila. Gue baca tuh sampai katanya di daerah Makassar itu ya kan dapat kalau nggak salah 200 juta ya dari pemerintah tuh. Ya, gue nggak tahu sih apakah medianya memang tidak berimbang ketika menjelaskan data itu gitu kan, atau memang rumah sakitnya salah satu oknum itu berbuat seperti itu. Tapi hemat gue sih berpikirnya ya itu bagian kecil lah dari oknum-oknum itu maksud gue yang berimbas kepada semuanya ya nggak sih dok? Nah itu kebiasaan di Indo tuh. Aduh. Itu jadi yang lain malah kena. Maksud gue yang bener-bener tulus gitu kan ya malah jadi kena imbasnya. Nah tapi kalau ngomongin media kayak gitu kayaknya terlalu banyak clickbait. Ya setuju, banyak clickbait yang memang ya kalau gue belajar dulu jurnalistik ya memang hot news is good news sih, emang itu nggak bisa dipungkiri. Tapi lu nyesel nggak sih Jok jadi dokter dok? Enggak sih.
nggak ada perasaan Karena gimana gitu. nggak ada. Karena itu tadi awal manusia itu menarik, manusia itu menarik. Emang ciptaan yang paling sempurna lah, gila. Jadi lu sudah cukup terpuaskan lah ya dengan desain yang lu mau DKV dulu kan. Nah, terus lu melihat desain ciptaan Allah yang memang luar biasa. Lu jadi ngelihat desainnya lebih sempurna gitu kan. Iya. Bisa bikin sesuatu yang sekompleks ini, gila. Lu belajar yang dalam ini juga ya, Dok, kayak dalam apa organ-organ dalam gitu ya? Belajar lah, itu pasti belajar. Tapi emang lu kan dasarnya emang juara kelas, Dok. Masa. Jadi kalau istilah kita mah kayak gitu keotakin lah malu mah. Gila, gue aja mau DO semester awal, gila gak? Aduh. Gue yakin tuh gara-gara cewek, gue yakin. Emang gue kagak mau masuk kedokteran awalnya, bukan karena cewek. Itu permasalahannya. Belum dapat kliknya sih, belum dapat kliknya. Semua pasti ada waktunya, semua pasti ada kliknya sih. Gitu. Tapi lu bakal nyuruh anak lu jadi dokter nggak? Pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik. Enggak sih. Kenapa? Sementara nyokap lu nyuruh lu jadi dokter, ternyata bagus. Lu baliknya kayak gimana ya? Apalagi istri lu juga dokter. Tergantung sebenarnya. Cuman kalau yang gue rasain di Indonesia pressure-nya terlalu besar sih. Oke. Pressure-nya terlalu besar. Gitu. Jadi ya kasihan mungkin ya. Lu lebih gitu kali ke anak lu ya kalau misalnya dokter ya pressure-nya bener-bener tinggi kan kalau di Indonesia. Tapi gue bebasin sih dia mau jadi apa aja, terserah dia sih. Asal yang bisa matengin pola pikir dia aja, itu aja sih. Nah, itu. Karena memang apa ya, ya orang tua itu kan jadi apa ya, penentu masa depan juga kan. Kalau dibebasin juga nggak bagus. Kalau dibebasin tapi diarahin bagus gitu kan, kira-kira kan kayak gitu ya, Dok. Ya. Kalau dipaksain, ya. Kalau dipaksain ternyata memang anaknya benar-benar tidak menemukan kliknya tadi kayak lu, ya kasihan juga anaknya. Iya, yang terakhir itu yang dipaksain tuh kayaknya 50-50 sih. Nah, iya. Kayaknya nyokap gue juga gambling kayaknya tuh. Alhamdulillah lah dia bangga sekarang lah kalau lu udah sukses. Insya Allah. Lu ada niatan ngambil ini nggak sih, Dok? Spesialis? Insya Allah gue mau ngambil sih. Spesialis apa? Urologi. Urologi tuh ini ya? Saraf ya? Bukan? Saluran kencing tuh. Oh. Kenapa, Dok, kesini, Dok? Menarik aja. Sebenarnya semua spesialis itu menarik. Iya ya. Semua spesialis itu menarik. Cuman kayaknya gue lebih klik ke urologi deh. Oh, urinologi ya? Ada urin-urinnya, ada Uno. Ya, urologi. Gitu. Urinologi. Ya jangan dong, itu cuman air kencing doang dong. Gila. Dok, gue mau kasih pertanyaan cepat nih buat lo, Dok. Lo harus jawab. Nah, lo harus jawab
cepet tanpa mikir ya. Siap ya? Ya. Semua orang, yang pertama ya, semua orang itu harus tahu kalau dokter itu apa dok? Baik. Baik. Standar amat jawaban lu dok. Ya gimana itu yang ada di pikiran gua. Iya. Ya. Pertanyaan kedua ya. Pilih jadi dokter atau jadi atlet basket? Dokter lah. Dokter. Tapi kalau nyokap lu nyuruh waktu dulu, ya udah dok, lu jadi atlet basket aja. Lu pilih mana? Nah itu yang sempat di satu sisi gue syukurin juga tuh. Dengan jadi atlet di Indonesia berat sih. Berat. Nah, ya. Benar-benar. Berat. Mungkin di masa kemasannya aja oke ya, tapi setelah itu ya berat sih. Orang Asia sampai umur berapa sih? Iya, 30 aja udah jarang. Iya, jarang banget. Oke, pertanyaan ketiga. Ruang IGD atau ruang operasi? Ruang operasi sih. Nah, kenapa tuh dok? Apa bedanya? Gue yang bikin pertanyaan aja nggak tahu bedanya. Ya Allah. Ya itu balik kan gue mau jadi spesialis urologi. Oh iya. Tapi kalau dari apa sih, kalau dari situasinya tuh lebih genting mana sih dok? IGD lah. IGD. Yang gawat-gawat ya IGD. Gak bisa santuy ya. Tergantung jam sih biasanya. Sebat-sebat masih bisa lah ya. Bisa. Nah, pertanyaan keempat dok. Mending pasien banyak atau pasien sepi? Sepi. Kenapa dok? Kok sepi? Soalnya ini pertanyaan yang banyak jadi kontroversi. Nah, lu jawabnya sepi kenapa? Kalau gue sepi soalnya gue pengen menghabiskan lebih banyak waktu sama pasien sih. Oke. Itu. Gue tuh diajarinnya itu, lu kalau jadi dokter harus manfaat. Jadi maksudnya selain lu ngasih obat, lu ngasih tahu nih pasien sampai dia ngerti sakitnya tuh kenapa. Gitu. Biar dia lebih aware gitu. Iya, betul. Karena gue sampai sekarang itu juga masih menemukan sih dok, beberapa dokter ya, sorry nih, kayak misalnya mereka tuh jadwalnya sehari tuh bisa dari pagi sampai sore gitu kan. Dan yang ketemu tuh kayak cuman, halo ya sakit apa, ini gini. Oh ya udah saya kasih obat ya, belum keluar. Jadi tuh kayak nggak ada, gue tuh pengen lebih loh dari lu, dari sekedar gue nunggu lama, bayar mahal, gue tuh pengen dapet sesuatu knowledge gitu, kayak apa sih yang harus gue lakuin dari penyakit gue ini. Bener banget dok kata lu. Nah itu bisa memang beberapa hal sih. Kenapa nggak bisa terjadi seperti itu? Yang pertama jelas pasiennya banyak. Iya. Tapi di Indonesia ini kecenderungan selalu berpikir kalau kalau dokternya pasiennya banyak itu bagus. Padahal harusnya berpikirnya tuh kalau dari ada misalkan satu poli penyakit dalam deh. Ya. Ada yang banyak, ada yang pasiennya juga nggak terlalu banyak. Kalau kayak gitu sih gue saranin yang pasiennya nggak banyak. Waktu ngobrolnya lebih banyak soalnya. Gitu. Iya. Setuju sih.
Kemarin kan gue juga baru operasi, Dok. Persiapan. Usus buntu, coy. Oh. Tapi usus buntunya udah pecah, terus nempel ke usus halus ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu yang bikin parah. Nah, gue juga sama kayak lu tadi. Gue nelfon ke rumah sakit itu, gue tanya dokter yang sepi siapa, gue bilang gitu. Akhirnya gue dikasih satu dokter, dan memang gue ngerasain bahwa gue tuh pengen tahu penyakit gue tuh apa, dan gue tuh pengen diperhatiin lebih, ya kan? Terus gue pengen di CT scan lah, gue pengen di laparoskopi waktu kemarin tuh. Nah, gue tuh pengen dokter gue tuh ngawal gue di dokter penyakit dalam itu ngawal gue sampai beres sembuh lah istilah gitu. Dan alhamdulillahnya emang dokter itu tiap hari dan datangnya tuh lama, ngobrol tuh mungkin bisa 15 menit, bisa ngobrol 15 menit ngejelasin tentang penyakit gue itu. Gitu. Kadang kalau dipikir-pikir kalau pasien banyak, contoh hari pasien 80. Misalkan yang dilayaninya selama 15 menit sampai 30 menit dikali 100 orang. Dari pagi sampai malam, gila. Iya. Bingung juga kan. Bingung juga makanya. Gitu. Tapi kalau mikirin tuan ya gede ya. Kalau balik ke situ sih masih ya. Tapi kalau Gak bisa. ya nggak apa-apa, itu kan emang udah lumrah. Cuman kalau balik lagi ke kualitas, ya jadi kurang berkualitas gitu. Mungkin kan soalnya lu juga di situ bertindak sebagai pasien kan, gitu. Iya. Kadang pasien mau didengar, gitu. Benar. Oke, pertanyaan terakhir, 2 kata untuk profesi dokter. Gila, keren banget. Kebanyakan ya? Boleh lah, 3. Dok. Yang terakhir deh, pesan lu untuk masyarakat, Dok, di luar sana, teman-teman kita nih yang memang ya dari segi pengetahuan kan mungkin mereka dari segi pengetahuan tentang kesehatan ya terutama minim gitu kan. Nah, lu punya pesan khusus atau misalnya pesan yang beda lah dari yang lain gitu. Jangan nih ya, lu awas lu ngasih pesan pakai masker 3M. Enggak lagi. Ya. Apa, Mak? Pesan lu apa, Dok? Berani nanya. Nah, di dunia ini nggak ada pertanyaan bodoh. Jadi santai aja. Gak usah berarti malu. judul gue bener ya, ini Iksan nanya ya? Iya, bener. Bener ya? Wih, bener. Okay. Soalnya itu kata guru gua sih. Itu kata guru gua waktu sekolah. Nggak ada yang namanya pertanyaan bodoh. Iya. Tapi karena dari dulu kalau kita kecil itu kalau ada yang nanya terus pertanyaan aneh diketawain akhirnya nggak mau. Oh. Iya. Zaman sekolah banget itu ya. Iya, ternyata itu ngaruh banget loh. Itu ngaruh banget. Tipis ya? Iya. Itu juga berpengaruh sama gua. Ya itu waktu semester awal. Udah mah gua mau DO, nggak mau nanya, gitu. Karena lu takut. Tidak ada pertanyaan. Iya, lu takut disalahin. Pertanyaan lu. Itu sih. Itu. Tapi beruntung juga sih gue masuk ke dokteran. Ya itu. Hal yang maksud gue yang mengganggu gue ternyata bisa terjawab. Dari pola pikir gue. Gitu. Waduh, seru coy. Ternyata
Ya bener aja. Gue dari kemarin, Dok, kapan Dok kita ngobrol? Karena gue rasa ngobrol tentang kedokteran dari sisi lu nih ya, selaku orang yang emang terjun langsung dan temen deket gue dari dulu yang punya pandangan berbeda, pasti bakal asik. Sorry juga nih kalau gimana ya, gue sebagai dokter tapi penggunaan bahasanya juga ya kayak anak nongkrongan aja. Nggak hilang lah, itunya nggak hilang ya. Doko Iyalah. aslinya nggak hilang lah. Sebat Semoga dulu bisa dimengerti. Ya, itu Doko banget. Gitu. Ya, thank you Dok waktunya. Ya, gue juga terima kasih banyak sama lu, San. Yoi, semoga yang obrolan kita ini manfaat lah. Jadi siapa tahu dari obrolan kita ini orang jadi pengen vaksin ya kan? Terus Ya, juga bisa lebih aware. terus orang juga jadi ngerti, oh ternyata COVID tuh ya harus kita jalanin gitu, harus kita bukan kita malah ngikutin hoax terus, tapi giliran suruh menjalani COVID dengan segala protokolnya malas. Betul. Thank you Dok atas waktunya. Oke, sama-sama San. Sampai ketemu lagi. Kapan basket kita? Hayu. Oke Dok, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.